bersyukur pagi hari ini karena kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus, suatu kejadian yang luar biasa, karya yang terbesar yang Tuhan Yesus pernah berikan buat kita semua, menebuskan dosa saya dan saudara. Begitu saya percaya Bapak Ibu ada di sini ataupun yang ada di rumah mengikuti live streaming ibadah pada Jumat Agung hari ini, kita percaya ucapan syukur kita bawa buat Tuhan saja. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang sempurna. Kau tidak pernah melihat rupa kami. Kau tidak pernah melihat pelanggaran kami. Kau tidak pernah melihat kesalahan kami Tuhan. Kau memandang sama. Kau memandang kami berharga buat. Terima kasih Yesus. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Ya Yesus, selamat bagi. Ya
kami pandang tidak layak, tapi berbeda dengan pandangan Tuhan. Kau lihat kami ini berharga. Kau tidak pernah lihat pelanggaran kami ini melanggar. Kau tebus kami dengan darah-Mu yang suci, dengan darah-Mu yang kudus. Di atas bukit Kalvari Kau menderita untuk kami semua yang di sini, kami semua yang mendengarkan nama Engkau juru selamat kami. Tuhan, mereka ucapkan syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kembali kami dengan pujian ini kembali Tuhan. Beginilah segala pujian, hormat serta syukur atas selamanya. Beginilah segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Dia segala kami mengangkat tangan kami. Hanya bagi Dia segala pujian buat Tuhan. Selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami mau bawa seluruh hati kami, seluruh hidup kami buat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan lebih dulu menyerahkan hidupnya untuk kami semua. Kami terus membicarakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Untuk itu kami masih ada di sini. Kami masih sehat Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan memuji dan memuliakan nama Engkau, karena Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, membalikan hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama katakan amin. Terus berikan kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, kita mengatakan Dia mati bagiku dan Dia akan bangkit bagi kita semua juga. Haleluya. Sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus yang datang. Haleluya, Dia sungguh baik dan Dia sangat baik buat kami semua. Mari sama-sama katakan, Dia
bersyukur yang kita punya Tuhan Yesus. Amin. Dia sangat baik sekali buat hidup saya dan saudara. Mari kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita menyatakan dengan pujian, karya terbesar di dalam hidupku hanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus saja. Kasih yang terindah dan hati yang mulia kami temukan hanya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus saja kami mau nyatakan dengan segenap hati kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Bersama-sama kita naikkan pujian kita. Rasakan pujian.
kembali dalam hadirat Engkau yang mulia. Terlebih lagi pada hari ini yang begitu istimewa Tuhan, di mana kami boleh hadir dalam merenungkan kematian Engkau. Apakah Engkau mati sekedar mati adanya? Biarlah Tuhan saat ini kami mau Engkau bicara kepada kami Tuhan, sehingga kami yang selama ini ragu akan kematian Engkau, apakah itu untuk kami atau bukan Tuhan. Biarlah Engkau menjelaskannya melalui kebenaran firman dan iman kami boleh kuat di dalam Tuhan. Karena kami tahu Allah kami Allah yang luar biasa, Allah yang telah menciptakan langit bumi serta isinya, yang tidak pernah meninggalkan berkas perbuatannya. Allah yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Allah yang disembah oleh Bapak Ishak, Bapak Yakub. Biar pada pagi hari ini Tuhan kami sembah Engkau. Kami izinkan Roh Kudus mengurapan Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan Tuhan. Roh-roh pengacau, roh yang menyesatkan, kami telah dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Engkau hadir menyertai kami. Berikan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Kami undang hadirat Engkau, membuat kami tenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan aplaus kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam. Puji Tuhan ya, saya bisa berjumpa dengan saudara kasih dalam Tuhan, baik di audiens ini maksudnya di rumah Tuhan, maupun juga bagi saudara-saudara kita yang menyaksikan melalui live streaming, biar mereka pun boleh mendapatkan berkat yang sama. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang Tuhan kasihi, biar pada saat ini kita minyak dalam ibadah perayaan Jumat Agung, di mana kita tahu kematian Yesus. Ya, dan banyak orang bertanya-tanya seperti apa kematian Tuhan Yesus, sampai banyak mereka mulai memberikan doktrin-doktrin yang lain atau pikiran-pikiran mereka yang menurut pandangan mereka begini adanya, bahwa kematian itu sebenarnya tidak ada, melainkan yang mati bukan Yesus di sana, bukan yang mati bukan Isa Al-Masih, melainkan orang lain yang dipilih. Apakah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, di mana kita akan kembali kepada firman Tuhan, kita akan menyaksikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Back to Bible. Kita akan melihat kembali kepada firman Tuhan, biar saudara tahu firman Tuhan adalah yang di mana Tuhan sudah membuatkan. Kita katakan ada nubuat. Apa itu nubuat? Ya, nubuat adalah wahyu yang diberikan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Wahyu yang diberikan para nabi untuk disampaikan masa yang akan datang, akan terjadi. Oh wahyu saudara, kita akan melihat berbicara seperti apa kebenaran firman Tuhan, dan kita menyaksikan oh ternyata seperti itu, supaya iman saudara semakin kuat, supaya iman saudara semakin kokoh keadaannya, dan sampai masa demi masa kehidupan saudara makin menentu, tidak menentu keadaan imanmu. Ya, bila kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan lihat di sini apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Kita akan buka dalam Yesaya 53 ayat yang ke-8. Dalam perjanjian lama kita akan melihat Yesaya 53 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Allah. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Dinubuatkan oleh kitab Yesaya, dikatakan di sana ia kena tulah. Tulah itu sendiri kemalangan disebabkan oleh kutuk. Berkasih dalam Tuhan, kita lihat di sana firman Tuhan katakan mereka, ya Yesus itu terputus dari negeri orang-orang hidup oleh karena pemberontakan umatku, oleh pemberontakan umat Allah. Yesaya sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelumnya sudah menubuatkan bahwa
Yesus akan dihukum. Yang begitu demikian adanya. Terputus antara bumi dengan langit, tergantung antara langit dengan bumi. Disalibkan seperti itu. Kenapa? Pemberontakan umat. Kita akan lihat kembali dalam kitab Daniel 9 Daniel 9 ayat yang ke-26. Jika Tuhan sudah dapat, kita akan baca sama-sama ya. Daniel 9 ayat yang ke-26, 23. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ia disingkirkan. Yang dikatakan dalam ayat sebelumnya, disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salah apa-apa. Orang yang diurapinya. Siapa orang yang diurapinya di sana? Ya, dikatakan di dalam tulisan aslinya, orang yang diurapi itu Mesias. Ya, dalam penulisan Ibrani dikatakan itu Mesias yang orang diurapinya. Ya, dan dalam bahasa Yunani dikatakan Kristus, ya, orang yang diurapinya. Padahal dia tidak ada salahnya. Tidak ada salah dalam kehidupannya. Atau kenapa bisa terjadi sedemikian? Apa rencana Tuhan? Ternyata Allah sudah menubuatkan di sana bahwa orang tersebut akan disingkirkan. Orang yang diurapi akan disingkirkan, diizinkan oleh Allah. Walaupun tidak ada dosa saat itu yang diperbuat oleh Yesus, yang akan terjadi nantinya, ya. Tapi sudah digenapkan oleh kitab Daniel pasal 9 ini yang sudah kita baca ayat yang ke-26. Mesias itu orang diurapi itu disingkirkan. Kita akan lihat kembali satu firman Tuhan dalam kitab Zakaria 13. Zakaria 13 ayat yang ke-7. Sudah dapat kita bacakan 2-3. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan menaikkan tanganku terhadap yang lemah. Ya. Bisa dikatakan terhadap orang yang paling karib kepadaku, ya, dipisahkan. Siapa yang dibunuh itu? Ya, Yesus itu yang dibunuh itu. Yang begitu dekat dengan Allah sehingga penyambutannya pun, ya, dia mengatakan Bapa. Ya, dia mengajar dalam kitab Matius 6, berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. Begitu akrab sekali sehingga kita bisa menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Karena Yesus ajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau ampuninya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang diajarkan Yesus. Ayat 14 dan 15, apabila engkau mengasihi sesamamu, maka Bapamu akan mengasihi engkau. Tapi apabila engkau membenci, wah bahaya, Bapamu pun akan murka, ya, akan marah, akan ditimpakan kepada kita. Begitu luar biasa kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan beritahukan kepada kita. Tuhan sudah jauh-jauh hari sudah dinubuatkan melalui nabi-nabi yang diutusnya, seperti kitab Zakaria ini.
akan dibunuh orang yang diurapi. Ya, pedang itu yang memisahkan, yang membunuh. Satu gambaran. Loh, kenapa demikian? Supaya kita tahu ternyata ada kehendak Tuhan. Sudah dinubuatkan. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagian kedua. Kenapa Yesus mati? Ditentukan oleh Allah. Oke, kembali dalam Yesaya 53. Kita kembali dalam kitab Yesaya dalam perjanjian lama. Dalam kitab Yesaya 53 ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Kita akan baca dua ayat ini ya. Dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Sama-sama kita akan baca 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-10 kita maju. Tetapi Tuhan berkehendak meramukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ditentukan oleh Allah bahwa Yesus itu harus mati. Ya, di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, diberitakan kepada kita bahwa masing-masing kita ini mengambil jalan sendiri. Kita sesat seperti domba, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pada saat Yesus digantung di kayu salib, kejahatan kita lah yang ditimpakan ke sana, bukan taruh pelan-pelan, saudara. Apa kejahatan kita? Mungkin kita durhaka dengan orang tua, melawan orang tua, ditimpakan Tuhan kepada tubuh Yesus. Ya, apalagi yang diterima oleh tubuh Yesus digantung kayu salib, mungkin dosa kita Tuhan izinkan, mungkin ya kita disadari kalau selama ini saya salah, ya saya ikut Tuhan sudah lama, ternyata perilaku saya tidak benar hadapan Tuhan. Mungkin masih suka berjudi, mungkin diam-diam masih melakukan judi, ya mungkin judi nggak langsung dengan orang, face to face, muka dengan muka, tapi saat ini masih banyak orang melakukan online, saudara. Mungkin tanpa sadar kita masih masih melakukan dosa sedemikian. Ya, perjudian online. Ya, nonton bola sih oke, nggak masalah. Saya juga istri suka banget, apalagi pertandingan antar negara, ya Piala Dunia setiap 5 tahun sekali, benar nggak? Atau 4 atau 5 tahun ya. Wah, itu saya suka nonton. Wah, saya suka siapa yang menang. Wah, itu masih segar karena negara lawan negara, ya. Tapi jangan sampai ada melakukan ayo taruhan, ya, atau dengan teman-teman taruhan itu judi, ya, itu ditimpakan ke dalam tubuh Yesus. Perjudian roh, perjudian, ya, dosamu tentang judi ditimpakan, ya. Apalagi saudara, ya, tentang hal korupsi, ya saat ini mungkin kita nggak dengar, ya lingkungan kita, ya dijauhkan hal korupsi. Kalau dikatakan dalam dunia negara, ya banyak negara besar, ya banyak ya mereka punya kedudukan, jabatan yang luar biasa, tapi kesempatan untuk melakukan korupsi, memperkaya diri sendiri itu banyak, saudara. Ya, di Indonesia sangat lunak, ya, tapi sedikit keras karena mulai keras, ya akan dimiskinkan, diambil, ya hartanya oleh negara, disita rumahnya oleh negara, rekeningnya pun diambil, dikosongkan oleh negara. Tapi kalau di luar negeri, di China sendiri, ya nggak peduli, walaupun masih satu darah, ya saat ini yang berkuasa ada pamannya, ya korupsi, dia ini langsung bukan dijebloskan penjara, ya ditelanjangin, tangannya diseset seperti itu, keluar darah, dimasukin suatu akuarium yang isinya ikan, bukan ikan kopi, ya bukan ikan, ya sekarang ikan cupang, enggak saudara, ikan yang suka makan daging manusia itu apa? Bukan hewan apa? Piranha. Itu diizinkan, ya orang yang korupsi itu masuk ke sana dimakan sama ikannya, ya dia hidup ya silakan, kalau dia mati ya itu dia rasakan saudara, ya. Dihukum demikian. Ada juga yang dibom, ya dari tempat jauh ditaruh di sana, dibom, menerima hukumannya. Tapi ya mungkin kita tahu, loh Yesus seperti apa, saudara? Itu lebih berat sekali, saudara. Ya dosa korupsi seperti ditimpakan dalam kehidupan Yesus, dia tergantung seperti itu. Aku menerimanya, Yesus katakan, menerima segala
konsekuensi dosa umat manusia. Dosa saya dan saudara sudah ditanggung di kayu salib. Ya, maka itu kita lihat di sini dalam firman ayat yang ke-10 yang tadi dalam Yesaya 53 yang ke-10 dikatakan, ya, tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan yang luar biasa. Dalam penelitian penelusuran, ya, cambuk itu ya di Aceh cambuknya biasa gitu. Cepat itu dia ada yang merah, tapi banyak juga yang nggak kuat. Wah, dia nyerah. Belum sampai 100 kali sudah nyerah, sakitnya luar biasa. Tapi apa yang dialami Yesus pada saat Raja Romawi berkuasa, cambuknya beda, di mana ada tulang-tulang di sana dan ada pentolan, ada istilah timah untuk memberat, ya, untuk memberatkan sana. Hukumannya bukan sekali, 2 kali cambuk. 39 kali. Setiap dicambuk ada daging yang tertarik, ada darah yang tercurah. Begitu sakit luar biasa. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dia tidak berteriak, "Oh, ampuni saya." Dia tidak berteriak, "Ya sudah cukup, jangan sakiti aku lagi, udah aku menyerah." Tidak ada ungkapan-ungkapan tentang kata-kata dia menyerah. Karena sebelumnya di doa di Bukit Getsemani dia katakan, "Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi jadilah kehendak-Mu." Sampai katakan peluhnya seperti darah yang keluar. Begitu depresi secara manusianya, Yesus takut luar biasa. Tapi dia berkata, "Jadilah kehendak-Mu Tuhan." Sudah dinubuatkan, sudah ditentukan oleh Allah bahwa dia akan diremukkan, dia akan dikasih sakit yang luar biasa. Dia menyerahkan dirinya sebagai korban pada urusan salah saya dan saudara. Jadi jangan ada lagi istilahnya, kasihan banget ya. Ya mungkin kita nggak tahu, mungkin kita kayak punya empati, kasihan banget ya Yesus disalibkan. Dia tidak butuh dikasihani, saudara. Justru waktu Maria Yesus datang, jangan kau menangisi aku, nangisilah dirimu sendiri. Loh, kenapa? Ya, aku melakukan ini justru untuk mengampuni dosa manusia, dosa manusia, dosa-dosa yang lainnya saat itu. Itu yang dilakukan, saudara. Bukan kita kasihan, nggak perlu Yesus dikasihani. Dalam arti ya disalibkan seperti itu. Tapi justru saudara yang perlu dikasihani. Apakah engkau menerima imanmu bahwa Yesus menanggung dosamu? Ada yang percaya, ada yang enggak. Yang percaya kalau Allah datang ke dunia, aku percaya. Dikandung oleh Roh Kudus, ya, oleh Maria, aku percaya, ya. Tapi kalau Yesus disalibkan, aku enggak percaya. Hati-hati saudara. Itu ada doktrin dari mana? Ya, itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, antara kelahiran dan kematian masih berhubungan. Kenapa dia datang? Dia akan mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Ya, Tuhan sudah beritahu jauh-jauh hari dalam perjanjian lama sebelum masuk dalam perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus. Dalam kitab Yesaya bahwa dia menyerahkan dirinya untuk jadi korban penebusan dosa dan salah kita. Ya, oke. Kita akan lihat kembali dalam Kisah Para Rasul 2 dalam perjanjian baru. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-23. 2:3. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saya ulangi kembali, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul mencatat di sana Rasul Paulus katakan dia diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya. Sudah ditentukan oleh Allah. Ada maksud dan rencana Allah di sana. Bisa saja Yesus
Saya berdoa, Tuhan ganti orang lain. Ya. Maka berantakanlah isi firman Tuhan. Tidak sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya, tidak sesuai dengan nubuatan kitab Nabi Daniel, Zakaria, ya, kitab-kitab lain, ya. Tapi di sini sudah dikatakan bahwa itu sudah ada rencana dan maksudnya Allah menebus dosa manusia. Ya, dia harus dibunuh sebagai bangsa-bangsa. Walaupun saat itu Allah tidak menemukan dosa apa dia harus disalibkan, tidak ada. Ya, sampai dia saat ini dia cuci tangan, dia lepas, ya, tanggung jawab, ya, engkau menanggung dosa. Bangsa-bangsa durhaka saat itu telah masuk kepada rencana Allah. Nah, itu seperti apa? Bangsa itu tidak diberkati Tuhan. Sudah berbentuk. Makanya itu firman Tuhan jelas sekali, apabila engkau berbuat dosa, tanganmu berbuat dosa, putuslah daripada engkau seluruh yang masuk ke neraka, saudara. Hati-hati. Lebih baik dicungkil matamu yang berbuat dosa daripada seluruh anggota tubuhmu masuk neraka. Mengerikan, saudara. Mungkin orang nggak pikir neraka itu apa, jarang yang mendengar. Begitu dalam firman Tuhan katakan ada gertakan gigi, begitu sakit sekali. Ya, kadang-kadang saya suka membayangkan masak air itu panas banget. Bagaimana nanti ya orang-orang yang mengalami hukuman Tuhan. Saya merasa banget. Ya sadar mesak aja ya waktu pengawal yang bokong aja meninggal sebelum mencapai perapian. Begitu panas sekali. Maka itu saudara jangan izinkan hidup. Menderita, menderita, jangan sampai saudara tinggalkan imanmu kepada Yesus. Maka itu saudara perenungan yang luar biasa tepat apabila engkau merenungkan pada pagi hari ini bahwa Yesus telah mati buat engkau. Bersyukur saudara. Mel Gibson hanya seorang aktor. Ya, waktu saya lihat waktu pembuatan film itu, ya ada tulisan di sana, saya mendapatkan orang-orang krunya, ya, yang membuat film, ya, tentang penyaliban Yesus itu banyak yang bertobat, saudara. Pada saat ya mungkin film sekedar film ya, tapi bagaimana dia membayangkan, dia merasakan, yang dialami Yesus seperti ini, ya, sampai dia menyadari, ternyata Yesus mati buat mereka. Kekerasan terjadi saat pembuatan film, ya, film kematian Yesus. Pemain Mel Gibson itu, dia gurunya banyak yang bertobat, saudara. Saudara, kasih dalam Tuhan begitu luar biasa, dampaknya, pengaruhnya, anak itulah sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga kita akan lihat kenapa Yesus mati perlu untuk penebusan manusia. Seringkali sudah kita tegaskan tadi. Kita akan buka dalam Lukas 24 ayat 46. Lukas pasal 24 ayat 46. Demikian bacaan firman Tuhan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Perlu untuk penebusan manusia, karena ada tertulis ya yang demikian, Mesias, orang yang diurapi, harus menderita, Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Penampakan sudah jelas. Ya, saudara nanti akan menyaksikan pada hari Paskah, biar saudara bisa datang dan bisa jelas seperti apa namanya kebangkitan itu sendiri. Tapi di sini saya penekanan tentang kematian. Mesias menderita, Mesias mati, Kristus mati. Sudah demikian, saudara. Lukas 24 sudah menjelaskan. Ya, sudah kita dengar dan kita baca pada pagi hari ini. Apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17? Kita akan buka satu ayat kembali. Perlu untuk penebusan manusia. Kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ketiga, yang demikian bunyinya. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkannya bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Yesus yang diberitakan kepadamu.
Bisa berhasil menekankan kembali inilah Yesus yang kuberitakan kepadamu. Berkuasa orang itu lagi. Saya sudah menyaksikan kuasa Tuhan luar biasa. Ya, kalau doa tadi panjang ya. Kalau kita doa makan, kita lipat tangan, kita Tuhan Yesus terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini, makanan yang sudah disediakan oleh istri atau orang yang kita kasihi, berkati dia Tuhan. Berkati juga orang yang kekurangan, makin miskin seperti Engkau telah memberkati. Mungkin kita enak panjang-panjang doanya, bagus kedengarannya. Paling pada saat mengalami hal yang tidak kita inginkan atau musibah yang tidak diinginkan, apa yang kita lakukan saudara? Saya baru tahu fungsi seat belt itu, fungsinya itu ternyata paten. Ya, kalau kita tarik kan begitu ya, mungkin papi suka tarik ya, kayak kata ciumnya, kata papi, Mi, pakai seat beltnya, hari ini pakai gitu. Tapi pada saat kejadian kecelakaan, saya baru tahu itu yang menyelamatkan. Suatu hari saya melewati jalan tol, supir bawa mobil box, ya, saya lupa apakah box itu ban double itu bannya atau single ya, saya tidak perhatikan, tapi saya lihat boxnya besar ya. Waktu di jalan tol ya, arah mau ke Jakarta ya, ke arah ke Jakarta, tiba-tiba di pertengahan itu antara Kebonanas ke sana gitu, Kebon Jeruk gitu, waktu hujan, sopir yang saya bawa itu dia rem karena depannya mendadak terbuka, ternyata mobil itu mungkin saudara, saya hanya seperti Yesus dan saya mengalami ya itu melihat seperti mau dibalik seperti ini saudara. Saya bilang Yesus dan seperti itu. Bel itu nyangkut karena blok dia keras. Jadi saya nempel di antara bangku itu. Saya barusan untung ada seat belt, enggak saya duduk dashboard gitu ya. Tapi saya kembali seperti ini. Yesus, satu kata Yesus, saya bilang sekuat-kuat saya teriak. Teman saya langsung panik. Wah, ya uang setirnya kepala yang itu bulat, tapi mobil kebalik berhadapan dengan bis. Bis itu besar banget, ya saya lihat perhatiin, waduh, jarak mungkin di belakang itu udah ngerem, tapi berhentinya pas, ya kita duduk di situ, ya, di sini berhadapan, ya, dengan tenangnya si keneknya, ayo muter. Dia tahu kita panik, sudah, lagi shock seperti itu berhadapan seperti itu. Yesus berkuasa. Gak bisa banyak doa saat itu saudara, tapi hanya Yesus yang diurapi, Mesias yang diurapi menolong saya. Balik ke kantor, sopir itu sujud saudara. Dia sujud di tanah. Pas waktu dia turun, dia sujud. Dia gak bayangkan kalau dia nabrak box yang berhenti di depannya itu truk yang besar ya. Di belakang dia mungkin tapi bisa kembali begini, masih ada kesempatan seperti itu. Box itu tetap jalan, sekarang dia jalan gitu. Jadi box itu berbalik ya, seperti itu ya. Saya bisa memutar balik berhadapan dengan di belakang itu, ya karena posisi hujan juga licin ya, berhenti. Wow, saya kata kaget banget ya. Itulah kita lihat saudara, Mesias yang diurapi. Karena Yesus dibaptis, saya terdengar suara, dengarkanlah dia. Saya dengarkanlah dia. Ya, Tuhan kasih tahu, Allah kasih tahu ya. Pada saat ada burung merpati, ini yang aku kasih, dengarkanlah dia. Saudara harus membuka telinga. Jangan sampai saudara ditutup dengan dunia ini yang begitu hal-hal yang begitu menakutkan saudara. Hanya dengan firman Allah, ayo kita dengar firman Allah. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Satu hari, beberapa hari sebelum saya menyiapkan firman Tuhan, saya berjumpa dengan seorang oma usianya 70 ke atas ya. Satu hari saya bisa berjumpa pagi hari itu jam 10, duduk di depan saya, sekonyong-konyong tiba-tiba dia bercerita ya, awal dia happy punya keluarga, anak baru saat itu anak baru SD ya, antara kelas 4 kelas 5 dia, saya lupa penegasannya. Dia bilang anak saya SD. Saya tanya kepada anak saya, kamu mau pulang atau kita antar barang pesanan customer mami? Ada papinya bawa mobil. Oh kalau gitu sekalian aja nih. Oke, kalau gitu ya, dengan anak senang. Pas dia ketemu dengan kliennya atau rumah customer itu, dia turun. Ternyata sang suami pun diperintahkan, kamu antar ke belakang ya tetangga yang di belakang barang itu. Aku antar yang depan. Dia dekat dengan anaknya mobil itu. Ternyata waktu dia pencet bel, ada 4 orang yang memperhatikan
ya kalau kita kenal sekarang itu rampok atau jambret ya, 2 motor boncengan ya. Dia cerita ternyata waktu dia mencet bel lintas, biasa cewek gitu pegang seperti itu, dia pencet ini ya, pencet kayak mungkin barangnya perlu dibawa, tapi dia katakan ini tas seperti yang nggak dipegang ini ya, seperti ini bawahnya. Ternyata ditarik sama jambret tadi, tarik kali, wah ada orang ya. Dengan refleksnya dia pegang gini, kata dia pegang tariknya gitu, nyatu waktu pegang, jambret itu ternyata udah siap, bukan pisau tapi pisau ya, bukan pistol tapi pisau. Dia tangannya saudara, dia nggak peduli, dia kuat, dia ingat ini uang bayaran anaknya, dia ternyata ada uang customer, dia pertahankan kuat, tangannya berdarah seperti itu, dia nggak peduli, diseset tangannya seperti ini, dia tetap kuat sampai ditarik jalan seperti itu. Anaknya yang kelas 5 SD itu di mobil dia buka, mami kenapa dia teriak tolong, sampai nggak ada yang dengar, tapi jauh jaraknya ya, tapi dia maminya udah ditarik seperti itu, anak-anaknya bantu teriak juga. Teman yang di motor itu yang satu, yang 2 itu lagi ngawasin di belakang sana, dia cerita yang motor dia parkir, dia mau pukul anaknya, dia tutup buru-buru kacanya ya, kayaknya selamat lagi walaupun dia menderita berdarah-darah seperti itu ya. Dan setelah dewasa ya, saudara akan tahu apakah ini cewek atau cowok ya. Anak itu tumbuh dewasa ya, karena maminya ya cukup perhatian, sangat care, sangat sayang kedua anaknya. Salah satunya yang dia kasih ini ya saudara, dia beri kebebasan untuk dia mau apa silakan. Akhirnya anak ini belajar seni, bukan seni tari jaipongan, bukan, seni bela diri yang sangat ekstrim, Muay Thai. Wah, tahu saudara Muay Thai? Kalau saudara saya kasih gambaran, diikat ke tangan seperti itu, kakinya juga diikat bagian bawah gitu. Anak ini yang harus kuat, ya, atau ini yang harus kuat seperti itu. Ya, itu Muay Thai, ya. Dia berjuang wah seperti itu saudara. Ya, ternyata dia singkat cerita, dia nggak ketemu musuh di luar sana, tapi musuh yang terbesar adalah mamanya sendiri. Dia cerita ke saya nangis Rudi, ternyata saya berkelahi dengan anak saya sendiri yang selama ini saya ajar, saya kasih uang untuk belajar, tapi dia lawan saya, tapi saya teriak Yesus tolong saya, mamanya dipukul sekuat tenaganya sambil dia menangis, kenapa kamu Tuhan tolong saya, dia seperti dia menangis seperti itu, saya lawan kamu, dia nangis. Ternyata apa yang terjadi saudara, mamanya ini, si mami ini cerita ya, anak ini punya harta rumah, katakan salah satu di puncak ada saudara, dengan nilai ratusan juta, ada di sana di Jakarta, ada juga beberapa rumah ya. Ternyata perselisihannya soal harta, di mana ya dengan bagian ini, dengan saudaranya ini yang satu-satu itu ya, dia mamanya bagi, ternyata seharusnya yang ini yang dibangun, ternyata yang bisa dibangun dia tinggal di sana dengan mamanya, tapi yang kecil ukuran beda dikit dikasih salah satu saudaranya itu ya, walaupun saudaranya sudah ada punya ya, ternyata dia nggak puas. Mama pilih kasih ya, mama jahat seperti itu ya. Semenjak itu saudara, dia benci, dia marah setiap mamanya rontok, rambutnya sisir, dia keduk, dia lemparin ke kamarnya saudara. Mamanya nangis, kenapa anaknya seperti ini, sampai dia telepon pendeta, tolong ya di follow up, tolong di-sharingin seperti itu ya, seorang dilayani, selalu di delete seperti itu ya, handphone ya, walaupun pendeta apa dia nggak peduli lagi saudara. Anak ini udah seperti itu, kalau mamanya udah ngeliat apa aja saudara, dia marah. Sampai hari ini dia bilang, dia hanya saya serahkan sama Tuhan ya, tapi saya harta saya sudah serahkan mereka, saya nggak punya apa-apa, tapi kok kenapa ya rumah dia banyak, saya udah lihat waktunya ya. Ternyata ada satu hal bagian di sini, saudara kasih dalam Tuhan, ternyata saya lihat ada hal yang perlu kita perhatikan di sini ya. Saudara kasih dalam Tuhan ya, bahwa Yesus mati di sana ya, mungkin bukan sekedar mati atau orang lihat acuh tak acuh seperti itu ya, tapi saudara harus pahami pengorbanan begitu luar biasa buat membela engkau. Ini berusaha meremuk, mengambilmu ya dari tangan yang kuasa untuk masukkan ke neraka. Tuhan tidak inginkan, maka dia rela disalibkan seperti itu, dia rela diremukkan hidupnya saudara. Seperti ibu tadi, dia rela mempertahankan hartanya, dia ingat orang yang dikasih anaknya seperti itu ya. Kalau dia nggak perlu dengan anaknya, dilepas aja seperti itu.
Ya, kalau tahu nanti anak yang berontak, dia lepas saja tuh uangnya. Tapi dia sangat mengasihi. Yesus sangat mengasihi sehingga dia mau disalibkan. Maka itu saudara sadar, ya, karena kita tahu berhati-hati dengan segala hal, karena akar kejahatan begitu banyak sekali. Ya, kejahatan atau masa-masa yang sukar begitu datang bertubi-tubi, saudara. Maka itu hiduplah dan lebih berhati-hatilah, saudara, dalam mengiring Tuhan. Dalam masa-masa akhir zaman ini harus dekatkan diri sama Tuhan. Yang bagian kedua, ya, saudara harus perkuat iman kita, sama-sama rohani kita bangun, kita perjuangkan dengan melawan, karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Dalam Efesus 6 di sana dikatakan bahwa kita melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu di udara yang berusaha mempengaruhi, merontokkan iman yang tidak betah di gereja. Ya, ada aja alasan nggak ke gereja, waduh banyak miskin. Oh, saya kagak gereja hari ini, sebulan ini karena banyak yang harus saya bereskan. Setahun, 2 tahun, 4 tahun, sampai bertahun-tahun, saudara. Tapi katanya tetap Kristen. Ya. Nah, di sini ya, yang kita harus lihat, ya, keselamatan benar Tuhan berikan. Bukan sekali selamat tetap selamat, tidak, saudara. Harus perjuangkan Tuhan, saudara. Harus perkuat iman saudara. Ya. Pertentangan bukan hanya di luar, saudara, kadang-kadang di dalam gereja. Sementara ya, anak sudah berlatih luar biasa. Tapi saudara, yang melatih itu yang saya maksud siapa? Antara cowok dan cewek, saudara ini. Yang melawan mamanya cewek, biasanya mamanya sangat peduli, ya saudara. Maksudnya anak yang sangat peduli dengan mamanya. Tapi si cewek ini nggak peduli, dia pukul mamanya sekuat-kuatnya seperti dia mukul ya bahan yang ditentukan untuk mengontek itu sendiri. Dia rasakan begitu kuat pukulan anaknya, tapi dia punya kuasa Tuhan, dia Tuhan tolong dia pukul, dia kalah, Tuhan tolong saya. Makanya nggak bisa pukul seperti dia, ya. Tapi dia hanya seperti itu, dia bilang ada seperti itu, Yesus tolong saya. Iya saudara, musuh yang terbesar bukan di luar sana, karena di dalam saudara. Bagi saudara, kuatkan rohanimu. Ya, Tuhan izinkan gesekan demi gesekan, ya, pisau diasah dengan pisau juga, maksudnya besi ditajam dengan besi, ya, manusia ditajamkan dengan siapa? Dengan manusia, saudara. Nggak mungkin plak dengan benda mati, saudara. Tapi dia berkata, kamu jelek banget, saya perhatikan ya, kamu kalau berdiri nggak pantas, kamu sebagai pelayan Tuhan, ya, sorry aja, suara kamu pas-pasan, ya, kalau di sana, ya, di gereja jangan suka nyanyi, gimana perasaan saudara? Kalau dikatakan seperti itu, saudara, sedangkan saudara udah WL berkali-kali, saudara. Tapi ada seorang yang mengkritik begitu tajam, kamu cuek. Sama kayak saya, saudara. Saya beberapa tahun yang lalu WL seperti itu. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, duduk di sana, pas saya selesai worship leader, dia duduk, dia dampingi saya. Kalau bisa tahan suaranya, biarkan singer saya menarik suara. Saya digituin, saudara. Kamu, wah, langsung saya dengar aja. Saya udah tahu suara saya suka serem. Ada kadang suka ada getar seperti itu, ya. Saya lihat bapak saya ada suka gugup gitu, ternyata ada keturunan juga. Saya bilang seperti itu. Saya kayaknya nggak bisa WR, ada yang kasih tahu, nggak mungkin. Engkau punya karunia, ya. Bisa mendatangkan. Dia bilang seperti bla bla bla, ya. Dia menguatkan saya, Tuhan pilih kamu. Ya, emang secara itu kan nggak bisa. Tapi saya lihat ada sesuatu yang lebih di sana. Wah, itu saya rasakan terang saudara. Bagaimana kadang-kadang nggak percaya diri seperti itu. Ya, makanya selalu didampingi dengan pendamping saya. Pelan-pelan suka ditoel seperti tandanya ada sesuatu yang salah kebablasan nadanya, ya. Terkasih dalam Tuhan. Di sini kita tahu kita harus kuatkan rohanimu. Bagian ketiga selalu pandang pada kain salib itu, ya. Salib Kristus, karena salib adalah kunci kemenangan hidup kita. Kita baca penutup kita satu ini dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 ya. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan takut memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, kanan tata Allah. Yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang takut menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Pandanglah pada salib Kristus, karena salib adalah kunci kemenangan kita, kemenangan hidup kita. Inilah dalam kitab Ibrani tekankan, Maka itu yang keempat, bagian yang keempat, bereskanlah hatimu di hadapan Tuhan sesama, karena bereskan hatimu kepada Tuhan dan sesama, karena hati adalah sumber kehidupan. Jangan izinkan bagian hatimu ada bagian yang kosong, dan bagian kosong itu diisi tentang kebencian, iri hati, karena itu yang menghalangi engkau tidak melihat kemuliaan Tuhan, tidak melihat salib Kristus yang begitu sempurna menebus dosa, tapi engkau izinkan ada kebencian di sana. Apabila engkau masih ada bagian itu, saudara, akan sulit menerima kasih Tuhan, akan memilih ini, saudara. Maka itu kita lihat di sini, kita harus gerakan hati kita, sungguh kehidupan kita. Ada satu lagu mungkin kita dengar, jagalah hati, jangan kau nodaikan, jagalah hati, karena lentera hidup ini. Itu ada lagunya, sering kita dengar, jaga hati kita, saudara. Bereskan hati kita, berikan kasih Tuhan. Saya terima kasih Tuhan, pengorbanan selama ini kita pandang Yesus, makin biasa aja. Tapi pada kesempatan saat ini kita tahu Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Amin. Kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Mungkin selama ini Tuhan kami pada saat yang mengikuti namanya Jumat Agung, kami datang sekedar datang Tuhan, atau hanya sebagai rutinitas saja karena saya orang Kristen, KTP saya Kristen, papa mama saya Kristen, anak saya Kristen, atau saya sendiri Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir kita Kristen harus datang pada gereja, apalagi dalam Jumat Agung ini. Tapi di balik itu semua kita menyadari ada seorang pribadi yang mau menerima hukuman yang seharusnya dia tidak. Dia bisa saja melepaskannya, tapi diizinkan oleh Allah menerima hukuman itu sendiri. Biar kita merenungkan kasih Allah yang begitu luar biasa. Segala dosa kita ditanggung atas dirinya, dalam diri Dia ditimpakan begitu rupa sehingga kita dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersyukur Tuhan pada kesempatan saat ini. Kami percaya Engkau berbicara lebih jauh lagi. Roh Kudus yang akan memimpin mereka, Roh Kudus yang akan menerangi mereka, dan mereka boleh mengerti Allah sangat-sangat peduli dengan hidup mereka. Tuhan jagai pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan, supaya mereka lebih setia lagi Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka yang sudah datang Tuhan. Mungkin mereka tidak jauh jaraknya dengan gereja ini, tapi bagi mereka yang jauh mungkin mereka banyak tantangannya. Mungkin mereka harus naik angkot, turun angkot Tuhan, atau mereka harus bergumul dengan cara apa mereka bisa sampai ke tempat ini dan mereka bisa hadir Tuhan. Mereka sudah banyak berkorban Tuhan, tenaga mereka, keuangan mereka. Kami percaya Tuhan, itulah bentuk kasih mereka. Mereka sudah tunjukkan. Berkati mereka Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan, bila di hati mereka ada rasa iri hati atau ada dendam, benci dan sebagainya Tuhan, kami tidak izinkan bagian hati yang sebagian yang kosong itu diisi oleh kebencian Tuhan. Mulai saat ini kami tahirkan Tuhan, karena kami mau lepaskan, kami mau serahkan kepada Engkau, dan kami mau minta kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh lega adanya Tuhan. Lepas
jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Itulah yang Kau kasih Tuhan. Kau begitu sempurna mencintai kami Tuhan Yesus. Seperti jauh antara barat dan timur, begitupun kami Tuhan telah dibuang dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga kami dilemparkan dosa kami ke jauh ke dalam tebing laut Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Segala kepujian kemuliaan milik Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan Tuhan hidup kami melakukan bagian selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan, di ibadah Jumat Agung hari ini kita mengingat kembali kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebentar kita akan bersama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan menentukan iman kita hari ini bahwa Dia yang dijadikan korban tebusan bagi manusia, oleh karena Allah telah menentukannya, sehingga kita harus memiliki respon positif untuk senantiasa menguatkan rohani iman kita, dan kita senantiasa mengingat kasih-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Biarlah kita akan bersyukur bagaimana kasih Allah yang besar itu telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya kita bisa ditebus oleh darahnya, kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dan sudah pasti keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau kita akan datang kepada Tuhan, saya akan mengundang kepada pelayan perjamuan kudus untuk datang ke depan, dan kita akan bersama-sama memulai dalam sakramen perjamuan kudus hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Sakramen perjamuan kudus merupakan peringatan kematian Kristus kali yang kedua. Dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya, kita disucikan dan dikuduskan, dan keselamatan menjadi bagian kita. Syarat orang-orang yang ingin mengambil roti dan anggur perjamuan kudus hari ini adalah mengerti makna dan tujuan dari sakramen perjamuan kudus, dan dia sudah mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan sikap menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, akan makan roti dan minum dari anggur perjamuan kudus hari ini. Ini menjadi peringatan perjanjian baru bahwa Tuhan akan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya, haleluya. Marilah kita kesediakan waktu yang terbaik saat teduh hari ini merenungkan kasih Tuhan kembali, seraya kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama, masing-masing secara pribadi, dan mengatakan, ya Tuhan, aku orang berdosa, tetapi karena begitu besar kasih Allah bagi kami, sehingga Kristus Yesus mati untuk menebus kehidupan kami dari dosa, dan kami dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kematian-Mu di atas kayu salib sebagai anak manusia yang kudus, yang telah diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi korban tebusan bagi kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib menjadikan kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Oleh karena itu hari ini ya Tuhan,
kembali kami mengingat kematian-Mu dengan pengucapan syukur oleh sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Engkau melayakkan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dengan darah-Mu yang kudus menyucikan kehidupan kami kembali. Dan kami bersyukur menghadiri tata kasih karunia Allah yang diberikan kepada kami. Dengan pengucapan syukur dan sukacita kami menyambut kehidupan kami bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Sakramen perjamuan kudus dari awal hingga akhirnya kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang Jumat Allah yang dikasih Tuhan, marilah kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Jumat Agung 2 April 2021 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada satu bukit jauh dari sini. Marilah kita akan berdiri bersama-sama. Marilah kita akan mengangkat roti dengan tangan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Saudara, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang dikorbankan untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus telah menguduskan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oleh karena Dia telah menebus kehidupan kita dari dosa. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan yang ada di gereja, di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, mengikuti ibadah ini secara live streaming, saya ingin mengatakan sesuai dengan firman Tuhan hari ini bahwa oleh karena kasih karunia Allah telah menunjukkan anaknya tunggal Kristus berkorban mati saat kita dalam dosa. Haleluya, haleluya. Dosa menyebabkan kita mati secara fisik. Dosa mengakibatkan kita mengalami sakit penyakit. Dosa menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi retak. Dosa menyebabkan bisnis kita hancur. Dosa menyebabkan terjadinya kekacauan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Kristus yang telah datang dan mati mendatangkan kedamaian, damai sejahtera. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengundang setiap kita, mengundang Kristus dalam kehidupan kita, supaya damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia tinggal tetap dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, hari ini hidupmu sepertinya tidak pasti, sepertinya engkau sedang galau menghadapi tantangan, galau menghadapi tekanan, engkau memiliki sebuah kebutuhan, seperti engkau mengatakan tidak mampu lagi. Saya ingin berdoa buat kita sekalian, kiranya damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal pikir manusia akan memenuhi kita, tinggal tetap damai sejahteranya kekal bagi kita sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih sekali lagi untuk korban-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Seharusnya kami dihukum, tetapi akhirnya kami dibebaskan, dimerdekakan. Seharusnya kami akan menjadi orang-orang yang rencananya tinggal di neraka oleh karena dosa kami, tetapi surga akan menjadi milik kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami tantangan. Dengan doa, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui kepikiran manusia tinggal dalam kehidupan kami, memenuhi kehidupan umat-Mu, dan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, senantiasa terus bersyukur untuk korban tebusan dari Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga menjadi orang percaya yang kuat iman, terus berjalan dengan penuh kemenangan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau di antara mereka menghadapi pergumulan, masalah, problema, kebutuhan khusus, tekanan, kami berdoa dalam nama Yesus, kemenangan salib Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sakramen perjamuan kudus yang sudah kami lakukan bersama sebagai bagian mengucap syukur, mengingat kembali Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang menebus kehidupan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya.